Bab 49. Zhou Biao bukan satu-satunya yang terkejut dengan desa Chenjia kecil ini. Para pemungut sewa dari keluarga Liu yang mengikuti Zhou Biao dan pejabat pemerintah juga tercengang. Para pemungut sewa ini telah mengunjungi begitu banyak desa, tetapi mereka belum pernah melihat desa yang begitu rapi dan indah. Liu Ziying, yang berada di antara kerumunan, bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Tingkat amarahnya sudah penuh tadi malam, dan dia siap untuk datang dan memberi pelajaran kepada saudara iparnya. Namun setelah semalaman berlarian, Liu Ziying, yang tidur di kereta sepanjang malam, memutuskan untuk memasuki desa dengan tenang tanpa ada pertengkaran apapun. Dia ingin mengetahui situasi saat ini dulu. Selama dia menangkap bajingan bernama Chen Che yang berani memukul saudara perempuannya, dia akan bergegas dan menghajarnya. Dengan pemikiran ini, Liu Ziying menyelinap ke dalam tim pengumpulan uang sewa, tetapi dia tetap memberitahu Sheriff Zhou Biao. Alasannya sangat sederhana. Dia khawatir dia akan memukuli pria bernama Chen dihentikan oleh Sheriff. Lagi pula, menurut hukum Dazu, seorang pria diperbolehkan memukul wanitanya sendiri. Jika Liu Ziying, sang ipar, ikut campur, itu merupakan pelanggaran hak perkawinan keluarga. Jadi, sabarlah terlebih dahulu. Adapun Zhou Biao, kepala polisi, apakah dia tidak akan menghormati wajahnya? Hehe. Tentu saja itu tidak mungkin. Putra kedua Liu adalah pemilik tanah terbesar di daerah itu, dan dia diterima dalam ujian kekaisaran. Hakim daerah harus berhati-hati terhadap orang yang diterima dalam ujian kekaisaran. Beraninya dia, Zhou Biao, mengabaikannya. Awalnya, Zhou Biao tidak ingin datang langsung ke desa Chenjia hari ini. Hilangnya Li Hu dan orang lain di sini membuat Zhou Biao memiliki bayangan psikologis di desa kecil ini. Tapi sekarang, dengan partisipasi tuan muda kedua Liu, Zhou Biao langsung menjadi lebih percaya diri. Melihat perubahan di desa ini saja, Zhou Biao sangat terstimulasi. Liu Ziying juga sama, dia tidak menyangka seseorang di desa kecil terpencil ini akan menghabiskan proyek sebesar itu untuk membangun rumah dan jalan. Jalanan yang bersih dan indah langsung membuat kesan desa di benak Liu Ziying melejit. Ketika melihat sekolah ini, Liu Ziying, sebagai calon ujian kekaisaran yang baru, langsung menjadi serius. Dalam benaknya, seorang sarjana, membaca tentu merupakan sesuatu yang dapat mengubah hidupnya. Tapi mengapa seseorang di desa terpencil ini mengeluarkan banyak uang untuk membangun sekolah sebesar itu? Siapakah orang kaya yang ada di desa ini? Bisakah semua orang menyekolahkan anaknya? Tapi kalau dilihat dari pakaian anak-anak dan penduduk desa, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, bukan? Hati Liu Ziying terasa seperti cakar kucing, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi karena semua orang sibuk dengan hal lain, dia tidak punya pilihan selain mengikuti semua orang ke depan sekolah. Ruang terbuka di depan sekolah dilapisi dengan batu biru. Batu-batu itu tidak diaspal secara acak, tetapi diaspal dengan pola bunga kamelia. Batu-batu keras itu telah dipangkas menjadi berbagai bentuk, dan kemudian disambung dengan sempurna, menjadikannya tidak hanya cantik dan anggun, tetapi juga sangat rapi. Beberapa meja dan kursi diletakkan di ruang terbuka, dan ada beberapa pulpen dan tinta yang diletakkan di atas meja, namun tintanya bukan hitam, melainkan pigmen merah yang sangat mencolok mata. Yang lebih mengejutkan Liu Ziying adalah beberapa anak sedang duduk di meja di dekatnya, menatap mata besar mereka, diam-diam menunggu kedatangan semua orang. Pajak tahunan sudah dibayar, sambil berteriak, kepala desa mengeluarkan daftar yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tong Dalei, satu keluarga ada 7 orang, 3 orang dalam masa puncak kehidupan atau sudah dewasa, setiap kepala dikenakan pajak 500 sen, 1 orang lanjut usia, setiap kepala dikenakan pajak 300 sen, dan 3 anak kecil, setiap kepala dikenakan pajak 300 sen. Total, 2.700 sen. Uangnya ada di sini, tolong hitung dan masukkan ke kas, Sheriff, dan arsipkan atas nama saya. Zhou Biao mengangguk, jumlahnya benar, simpan dan catat. Koin perak dan tembaga putih dimasukkan ke dalam karung yang dibawa oleh Sheriff satu persatu. Zhou Biao tersenyum lebar dan terus menelusuri sekolah dengan matanya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa desa pegunungan kecil ini sangat kaya dan membangun sekolah sebesar itu tidak apa-apa untuk menyebutkannya. Keluarga Tong Dalei adalah pemilik tanah tersebut, jadi dia hanya perlu membayar pajak tahunan.
Namun masih banyak warga desa yang harus membayar sewa setelah membayar pajak tahunan. Hal ini membuat keluarga yang sudah miskin tiba-tiba menjadi semakin miskin. Setelah membayar pajak tahunan, hanya sedikit keluarga yang masih bisa tersenyum. Segera, nama Chen-che terlintas di benak saya. Chen-che, sebuah keluarga beranggotakan 6 orang, semuanya dalam masa puncaknya. Namun, istri tertua bergabung dengan tentara, dan istri kedua sedang menggali saluran sungai di Gunsu. Mereka semua adalah orang-orang bebas pajak. Oleh karena itu, keluarga beranggotakan 4 orang, setiap keluarga, biayanya 500 uang tunai, totalnya 2.000 uang tunai. Ketika kepala desa membaca namanya, semua orang melihat ke arah Chen-che. Mata Zhou Biao tiba-tiba menyipit, apakah itu dia? Chen-che, pelakunya yang menyebabkan Li Hu dan yang lainnya menghilang. Liu Ziying juga tertawa dingin, apakah ini suami saudara perempuan saya? Dia terlihat seperti manusia baik dan berpakaian cukup sopan, tapi bagaimana manusia anjing yang berjudi sepanjang hari bisa mendapatkan uang ini? Apakah dia mampu? Saya ingin melihat apakah dia mau memaksa saudara perempuanku untuk mendapatkan uang ketika dia kembali ke rumah orang tuanya. Uang ini seharusnya cukup, selagi mereka memikirkannya. Chen-che melangkah maju dan meletakkan 2 tael perak di atas meja, menunggu untuk dimasukkan ke dalam arsip. Tapi saat ini, Zhou Biao berkata, tunggu sebentar. Suaranya keras dan semua orang menoleh. Zhou Biao perlahan berjalan ke arah Chen-che, menatap langsung ke arahnya, dan berkata, tidak ada orang bebas pajak tahun ini. Dimanapun Anda berada, setiap orang yang terdaftar harus membayar pajak tahunan. Oleh karena itu, dengar kalian penduduk desa, Anda masih berhutang 1 atau 2 tael pajak. Mengingat upaya Anda untuk menghindari pajak tahunan, menurut hukum dinasti Zhou besar, saya, Sheriff, berhak mengenakan denda 1 hingga 3 kali lipat jumlah pajak tahunan kepada Anda. Di depan umum, saya sekarang memutuskan untuk mengenakan denda 3 kali lipat jumlah pajak tahunan kepada Anda. Artinya, Anda masih berhutang denda 10 tael perak, sebagai rasa hormat. Begitu kata-kata ini keluar, wajah penduduk desa berubah. Bahkan petugas di pos keamanan publik memandang Zhou Biao dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia berani tiba-tiba menaikkan pajak tahunan yang begitu besar. Adapun hukum Zhou Agung yang dia sebutkan, tidak ada yang pernah mendengarnya sama sekali. Sebaliknya, yang dikatakan kepala desa adalah bahwa orang yang bergabung dengan tentara dan ikut serta dalam pembangunan umum dibebaskan dari pajak. Seperti diketahui bersama, istri pertama Chen-che pergi untuk bergabung dengan tentara, dan istri kedua pergi ke Gunzu untuk mengeruk lumpur dan membangun jembatan. Ini adalah kelompok standar bebas pajak. Namun kini, Sheriff Zhou Biao tidak hanya tidak mengklaim pembebasan pajak, tetapi karena pembebasan pajaknya yang sah, ia dituduh menghindari pajak tahunan, dan dendanya ditingkatkan 3 kali lipat dari denda maksimum. Sulit untuk meyakinkan masyarakat, namun hal ini justru memperparah konflik. Zhou Biao sendiri sangat bangga. Dia melirik Liu Ziying dan merasa ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk mengetahui seluk-beluk Chen-che. Bagaimanapun, Liu ada di sini, dan dia datang untuk melampiaskan amarahnya kepada saudara iparnya. Zhou Biao berpikir dia benar dengan memihaknya. Zhou Biao baru mengetahui bahwa Liu sangat marah ketika saudara perempuannya menikah dengan Chen-che, seorang pemburu. Dia bahkan dipukuli berkali-kali dan dikirim kembali ke rumah orang tuanya. Kali ini Liu Ziying datang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, orang-orang seperti Zhou Biao masih bisa melihat tujuan sebenarnya dalam sekejap. Untuk memberi pelajaran pada saudara iparnya, Zhou Biao terus terang ingin membantu memberinya pelajaran. Adapun apakah itu akan membuat marah Chen-che? Zhou Biao berharap Chen-che akan mengungkapkan sesuatu. Li Hu dan yang lainnya menghilang karena Chen-che. Mungkin kita bisa belajar sesuatu dari Chen-che tentang kemana mereka pergi. Sekalipun dia tidak mengungkapkan trik apapun, Zhou Biao tetap merasa tindakannya sangat keren, karena dia membantu Tuan Liu melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, bagi Zhou Biao, ini adalah rencana bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mata Liu Ziying benar-benar berbinar. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Chen-che. Namun, apa yang tidak diharapkan Liu Ziying dan Zhou Biao adalah sebelum Chen-che dapat bereaksi, penduduk desa di sekitarnya mulai membuat masalah pada saat yang bersamaan. Istri sulung dan istri kedua Tuan Chen sama-sama dibebaskan pajak.
Kenapa didenda kalau tidak dibebaskan pajak? Benar, Tuan Sheriff, apakah Anda salah mengingatnya? Di manakah dalam hukum Dazhou ada pasal seperti itu yang dapat mengenakan denda pajak tahunan? Pajak tahunan dibayar wajar. Jika Sheriff ingin menghukumnya seperti ini, kami tidak akan menyetujuinya. Benar, kami tidak akan setuju. Tolong, Tuan Sheriff, pikirkan lagi. Penduduk desa berdiri dan memandang Zhou Biao dengan marah. Meskipun yang mereka katakan adalah meminta Zhou Biao, sang Sheriff, untuk berpikir dua kali. Namun ancamannya masih sangat kuat. Zhou Biao langsung bingung dengan pertanyaan itu. Apa yang terjadi? Apakah penduduk desa ini begitu berani? Bab 50. Penduduk desa satu demi satu berdiri dan menatap Zhou Biao tanpa rasa takut. Terutama anggota tim keamanan, mereka menegakkan dada dan berjalan lurus ke arah Zhou Biao, seolah-olah apa yang akan terjadi pada mereka jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal. Zhou Biao terkejut. Dia tidak menyangka reaksi penduduk desa akan begitu keras meskipun Chen Ce belum berbicara. Untungnya, beberapa anak buahnya tercengang. Seorang pegawai pemerintah yang tidak tahu apa-apa berdiri dan berteriak keras, "Apa yang kalian lakukan? Kalian ingin memberontak? Beraninya kalian berbicara dengan Sheriff seperti ini?" Penduduk desa takut padanya, lagi pula dia adalah seorang pejabat. Kepala desa sering mendidik setiap orang tentang kata pejabat, berarti pejabat dalam kedua kata tersebut harus dihormati, dan masyarakat tidak akan berkelahi dengan pejabat tersebut. Oleh karena itu, semua orang secara kolektif merasa takut. Kepala desa terbatuk, "Mengapa kalian berbicara keras dengan Sheriff? Lancang sekali." Setelah memarahi penduduk desa, dia menoleh ke Zhou Biao dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, mereka adalah sekelompok orang yang nakal, mereka tidak tahu apa-apa tentang. Mereka belum pernah melihat dunia dan otak mereka tidak terlalu bagus. Mereka hanya berpikir bahwa hukuman Anda barusan agak tidak masuk akal. Soalnya, semua orang tahu bahwa istri tertua dan istri kedua Tuan Chen kami secara hukum bebas pajak. Sulit bagi Anda untuk menghukumnya dengan denda ini." Kepala desa menghisap rokoknya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, jika Sheriff bersikeras untuk mengenakan denda, kami akan membayar uang ini atas nama Anda. Menurut saya itu bukan denda, tetapi pembayaran kepada Sheriff. Dengan hormat, mohon pikirkan lagi, Tuan Sheriff." Setelah berkata demikian, kepala desa mengetukkan puntung rokoknya pelan-pelan ke atas meja dan berkata, "Bayarkan uang dendanya Tuan, siapa cepat dia dapat." Zhou Biao mendengar ancaman dari kepala desa. Dia sedikit marah sambil berpikir, "Bangsat, kamu orang tua masih berani mengancamku. Apakah menurut Anda, saya, Sheriff Zhou, yang bertanggung jawab atas keluarga yang terintimidasi? Dan juga, siapa yang akan membayarnya? 10 tael perak. Apakah menurut Anda ini adalah sejumlah kecil uang? Pertama datang pertama dilayani. Apa gunanya membiarkan orang lain terburu-buru menyampaikannya? Siapa yang sebodoh itu? Juga, mengapa dia dipanggil Tuan Chen Ce?" Tepat sebelum Zhou Biao dapat mengetahuinya, seseorang segera berdiri membawa uang. Yang pertama adalah Tong Dalei, putra kepala desa. Dia langsung menamparkan 2 tael perak itu di atas meja, "Saya akan membayar 2 tael perak itu untuk Anda, Tuan." Segera setelah itu, Chen Xiaobing berdiri lagi dan menamparkan 2 tael perak di atas meja, "Dan saya, Chen Xiaobing, beruntung bisa memberi Anda 2 tael perak untuk Tuan Chen. Dia baru-baru ini pergi berburu di pegunungan dan berburu banyak mangsa berukuran sedang seperti rusa roe. Dia bahkan berburu seekor ling, yang dia bawa ke pasar dan dijual dengan harga bagus. Oleh karena itu, 2 tael perak hanyalah gerimis bagi Chen Xiaobing." Tidak hanya Chen Xiaobing, tetapi beberapa anggota tim pengawal lainnya juga berdiri. "Anda punya 2 tael, saya punya 1 tael, dan Chen Ce dapat mengumpulkan uang hanya dalam beberapa saat." Sudah ada 10 tael uang di atas meja terkumpul dengan sangat cepat. Kuncinya adalah ada banyak orang di belakang dengan ekspresi penyesalan di wajah mereka. "Sial, kenapa aku lambat sekali dan tidak buru-buru membayar denda Tuan?" Tong Dalei, Chen Xiaobing, hanya kamu yang tampaknya mampu, kan? Yang lain memberikan 1 tael dan kalian membawakan 2 tael. Apa maksud kalian berdua? Benar? Bagaimana kalau kamu mengambil kembali 1 tael dan membiarkan kami ikut juga membayarkan denda Tuan Chen? Zhou Biao sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Apakah penduduk desa ini gila?
Apakah mereka benar-benar terburu-buru membantu orang lain membayar? Dan ini denda 10 tael perak, bukan 10 sen. Zhou Biao merasa dia sedikit mati rasa. Dia tidak mengerti mengapa penduduk desa ini begitu sombong, mereka anggap 10 tael perak kecil. Anda harus tahu bahwa ketika Zhou Biao menjadi serif, gaji bulanannya hanya 10 tael perak. Itu semua karena dia menghabiskan banyak uang untuk membeli jabatannya dari hakim daerah. Jumlah uang ini bukanlah jumlah yang kecil baginya, dan di awalnya mengira itu bisa mempermalukan bajingan kecil Chen Che sampai mati. Namun siapa yang tahu bahwa penduduk desa secara spontan melunasi dendanya bahkan tanpa menyentuh sehelai rambut pun di kepala Chen Che. Chen Che berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, menyaksikan semua ini dengan sedikit senyuman, tanpa terlalu banyak ekspresi. Ekspresinya jelas tidak berbahaya, dan matanya jelas sangat lembut dan sopan. Tetapi ketika dia melihatnya, Zhou Biao merasa seperti baru saja dipukul oleh palu yang berat. Baiklah, Tuan Serif, kami telah mengumpulkan 10 tael perak ini, tetapi orang tua seperti saya, masih ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda yakin uang ini akan digunakan untuk menghukum tuan kami? Ancaman lain. Zhou Biao menelan ludahnya dan menatap Liu Ziying, yang mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin mempermalukan Chen Che, tetapi siapa yang tahu bahwa kepala desa dan penduduk desa akan benar-benar membela Chen Che. Liu Ziying juga bingung sekarang. Dia tidak menyangka kakak iparnya akan memiliki prestise yang tinggi di desa. Dia dihukum dan seluruh desa membantunya berdiri. Popularitas macam apa ini? Kapan penduduk desa menjadi begitu bersatu? Bukankah kakakku mengatakan bahwa Chen Che adalah penjudi yang buruk dan tidak ada seorang pun di desa yang ingin bertemu dengannya? Mengapa apa yang saya lihat sekarang sangat berbeda dengan apa yang saya dengar? Menghadapi target Zhou Biao, Liu Ziying mengangguk ke arahnya. Dengan kata lain, aku tidak takut. Bagaimanapun, kamulah yang menyinggung penduduk desa, bukan aku. Selain itu, meskipun itu menyinggung penduduk desa, terus kenapa? Setelah menerima instruksi Liu Ziying, Zhou Biao tiba-tiba tampak mendapatkan kepercayaan diri. Dia mencibir dan berkata, "Apa, Kepala Desa, apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya, petugas polisi? Apakah menurut Anda saya tidak dapat menghukum masyarakat dan tidak berani melakukan apapun terhadap kalian? Haha, sudah kubilang, hukumannya sudah ditentukan." Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan uangnya. Segera setelah itu, dia terus memungut pajak tahunan, dan kemudian, seolah-olah akan menimbulkan masalah, dia akan mengambil tulang-tulang orang yang memiliki masalah dan mendenda mereka. Jika hanya beberapa ratus sen, itu saja. Tetapi jika seseorang terus-menerus didenda 1 atau 2 tael perak, siapa yang sanggup menanggungnya? Dong-dong. Aku tidak tahu kapan Chen Che bangun dan duduk di samping para siswa itu, mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Xiao Yong, apakah tidak ada sarapan? Mengapa suaramu begitu pelan? Chen Che dengan lembut berkata kepada siswa di sebelahnya. Semua orang tertarik dengan suara Chen Che dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Siswa Xiao Yong memegang dokumen yang ditranskripsi di tangannya dan meninggikan suaranya. Menurut hukum dinasti Zhou besar, pajak tahunan dipungut oleh pejabat di berbagai negara bagian dan kabupaten. Standar pemungutannya ditentukan oleh lingkungan ekonomi masing-masing negara bagian setiap tahun. Total ada 3 tingkatan, tingkat pertama adalah 100 sen per mulut, tingkat menengah adalah 200 sen per mulut, dan tingkat atas adalah 500 koin per mulut. Pejabat dari berbagai negara bagian tidak diperbolehkan untuk tidak patuh, jika tidak mereka akan dihukum dan diusir, atau dipenggal, kepala mereka akan dipenggal, perintah hukum Da Zhou 267 tahun. Suara Xiao Yong bersih dan setiap kata serta kalimat terdengar jelas. Chen Che bertanya kepadanya sambil tersenyum lembut, jadi, pada level berapa Kabupaten Rongdong, Kota Xinyu, dan Desa Chenjia kita harus dinilai? Xiao Yong menjawab, seperti yang dikatakan Tuan Hui, ada 137 rumah tangga kaya di Kabupaten Rongdong, yang dapat dinilai sebagai rumah tangga kelas atas, dan 19 rumah tangga di Kota Xinyu, yang dapat dinilai sebagai rumah tangga kelas atas. Seluruh desa Chenjia desa ini sangat miskin. Tidak ada rumah tangga kelas atas, tidak ada rumah tangga kelas menengah, dan semuanya berada di kelas tingkatan pertama. Sejak dari tahun 267 dinasti Zhou besar hingga saat ini, totalnya ada 13 tahun,
dan pajak tahunan pertama harus dipungut, yaitu 100 koin per mulut. Chen Ce menepuk kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, anak yang pintar. Dia menghafal hukum dinasti Zhou besar dengan sangat baik. Kalau begitu izinkan saya bertanya, perilaku seperti apa yang menggunakan tingkat rendah ke tingkat tinggi, menipu para orang-orang dan menipu kaisar? Mengapa? Xiaoyong menyeringai dan tertawa, Tuan, ini adalah kejahatan menipu kaisar. Mulai dari pemenggalan kepala hingga penyitaan keluarga dan pembunuhan 3 klan generasi mereka. Zhou Biao, yang semula duduk di sana, spontan berdiri terkesiap. Tanpa tahu kapan, keringat dingin membasahi pakaiannya. Ketakutan merayapi wajahnya. Kali ini, dia sangat ketakutan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menjadi serif, dia juga tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam memungut pajak tahunan ini. Setiap tahun, pembayaran pertama dikumpulkan sebagai pembayaran tertinggi, dan uang tambahannya tidak masuk ke kas, tapi ke kantong orang-orang seperti mereka. Tentu saja, hakim daerah harus terlibat. Jika bukan karena tipuan ini, bagaimana dia, Zhou Biao, seorang pemimpin bandit, bisa menghabiskan ribuan tael untuk membeli serif seperti itu dari hakim daerah? Bahkan alasan serif sebelumnya meninggal secara misterius sebenarnya karena manipulasinya. Tapi sekarang, rahasia aman mengumpulkan pajak tahunan telah dilucuti oleh anak kecil bersuara jernih ini. Bab 51. Biarkan saja, lepaskan. Setelah beberapa saat, Zhou Biao membanting meja dan berteriak dengan marah. Pejabat pemerintah lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Mereka semua memegang gagang pisau. Mereka bahkan menunggu perintah Zhou Biao. Tampaknya selama Zhou Biao berani memberi perintah, mereka akan menangkap Chen Ce dan anak laki-laki itu bersama-sama. Chen Ce masih tersenyum tipis, dan bahkan tidak bangun. Dia memandang Zhou Biao dengan senyuman tipis, Tuan Zhou, tubuhmu akan terluka jika menggunakan api. Dia, seorang anak kecil, baru saja membaca hukum negara Zhou besar, sebentar saya berpikir Anda sangat pandai dalam hal itu, haha, ini hanya lelucon, Tuan Zhou. Mengapa Anda tidak mengajarinya dan melihat apa yang salah dengan pengetahuan tingkat junior anak ini? Jelaskan kepadanya tentang hukum yang sebenarnya. Chen Ce mengatakannya dengan sopan, tapi kata-katanya penuh ancaman. Sialan, kamu tidak punya rasa malu. Tidak apa-apa mendapatkan begitu banyak uang setiap tahun. Penduduk desa tidak mengerti dan tidak ada yang peduli dengan tindakan Anda. Anda menjadi lebih kuat lagi, menjatuhkan denda ilegal satu demi satu. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatan, apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah orang nomor 1 dan bisa melanggar hukum? Chen Ce membatin, sebenarnya dia sangat toleran sekarang. Bagaimanapun, saya memiliki kekuatan di tangan saya, jadi saya tidak panik sama sekali. Jika Tuan Zhou Jalang ini ingin berkonfrontasi langsung dengannya, Chen Ce pasti akan memberinya pelajaran. Wajah Zhou Biao terlihat sangat jelek saat ini. Namun ia tidak berani bergerak, karena ia dapat melihat bahwa sebenarnya orang di desa ini yang dapat berbicara bukanlah kepala desa dengan puntung rokok di mulutnya, melainkan pemuda yang terlihat sangat tidak mengancam. Ketika Chen Ce selesai berbicara, banyak penduduk desa sudah mengelilinginya. Para wanita dan anak-anak semuanya mundur secara sukarela, dan orang-orang yang mengelilingi mereka semuanya adalah pria kuat dari desa. Zhou Biao bahkan melihat senjata di tangan mereka. Itu adalah senjata yang belum pernah dilihat Zhou Biao sebelumnya. Bentuknya seperti busur, tapi sangat kecil. Meski terlihat seperti mainan anak-anak, Zhou Biao tidak berani gegabah sama sekali. Hilangnya Li Hu dan yang lainnya tidak meninggalkan jejak apapun. Zhou Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu lagi. Tetapi kali ini Liu melihat ke langit dan bumi, tetapi tidak melihat ke arah Zhou Biao, seolah-olah dia tidak mengenalinya. Zhou Biao hampir memaki ibunya, bajingan sekali, aku membantumu berdiri, dan sekarang kamu mengabaikanku ketika terjadi kesalahan. Zhou Biao tahu pada saat itu bahwa Liu tidak dapat diandalkan. Tidak mungkin, dan kita tidak bisa benar-benar bentrok dengan penduduk desa, kalau tidak, bagaimana jika kita berakhir sama dengan Li Hu? Akui saja, hei, saya Serif Zhou adalah orang yang kasar, dan saya tidak tahu banyak tentang hukum Zhou besar. Mungkin benar yang dikatakan anak ini. Dalam hal ini, saya pasti membuat kesalahan dalam menghitung denda, dan saya akan teliti lagi menghitung denda tahunan pajak. Itu saja. Sekarang Zhou Biao hanya ingin melunasi pajak tahunan desa dan pergi.
Tapi Chen Ce menggelengkan kepalanya, Xiao Yong, tolong beritahu Serif, seperti apa pajak yang telah kita bayarkan selama 13 tahun terakhir. Iya Pak. Liu Yong mengambil kertas di sebelahnya, jelas dia sudah bersiap untuk itu. Tuan Serif, pajak tahunan yang dibayar desa Chenjia kami setiap tahun selama 13 tahun terakhir didasarkan pada pajak kelas atas. Namun kenyataannya, kami seharusnya membayar pajak kelas bawah. Artinya, jika kami membayar selama 1 tahun, itu setara dengan membayar 5 kali pajak. Kami telah membayar pajak tahunan selama total 13 tahun. Setelah dihitung, Serif masih perlu mengembalikan kepada kami pajak tahunan tertinggi selama 11 tahun, yaitu 500 uang tunai per mulut. Tuan kami bilang kami bisa membayarnya ke Serif. Hapus saja angka nolnya, yaitu hitung 1 tahun penuh 10 tahun. Pembayar pajak tahunan desa kami, berdasarkan 300 orang dewasa, akan mengumpulkan 150.000 yuan per tahun, yaitu 150 tael perak. 10 tahun adalah 1.500 tael perak. Tuan Serif, mohon berikan kompensasi kepada penduduk desa kami, 1.500 tael perak. Zhou Biao sangat terkejut dengan perhitungannya hingga dia berkeringat dingin. Poin kuncinya adalah semua perhitungan bocah ini benar. Uang ini sebenarnya telah diserahkan penduduk desa setiap tahun selama tahun-tahun ini. Meski tidak dikumpulkan oleh Zhou Biao, sebenarnya dikumpulkan oleh pemerintah. Semakin banyak orang yang menghemat uang untuk makanan dan pakaian setiap tahun karena uang dari pajak tahunan, dan mengajak seluruh keluarga untuk makan dedak dan sayur-sayuran. Anak-anak tidak bisa makan daging 2 kali setahun, tidak bisa mengganti pakaian, dan bahkan di dalam musim dingin, lilin penghangat musim dingin yang dingin, mereka bahkan tidak mampu membelinya. Terlalu banyak hal dan terlalu banyak keluhan. Penduduk desa awalnya mengira itu karena ketidakmampuan mereka sendiri. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu adalah penindasan yang dilakukan petugas anjing. Jika bukan karena petugas anjing ini, kehidupan anak-anak mereka akan sangat baik. Banyak kerabat yang meninggal karena tekanan hidup tidak seharusnya mati. Petugas anjing memikirkan kerabat mereka yang meninggal dan ketidakadilan yang dialami anak-anak mereka. Beberapa penduduk desa mulai berteriak dan mengumpat dengan keras. Kembalikan anakku. Sialan, kalian benar-benar mengambil begitu banyak uang dari kami. Kamu bajingan, kamu akan mati. Penduduk desa sangat marah dan berkumpul di mengepung mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengarahkan panahnya ke Zhou Biao dan yang lainnya. Pada saat ini, Zhou Biao dan yang lainnya sangat menyesal hingga usus mereka membiru. Zhou Biao saat ini yakin bahwa Li Hu dan yang lainnya dibunuh oleh penduduk desa ini. Karena dia benar-benar melihat niat membunuh di mata penduduk desa ini. Memang benar niat membunuh hanya bisa terjadi setelah membunuh seseorang. Untungnya, Chen Ce berteriak berhenti tepat waktu. Berhenti. Singkirkan senjatamu, jangan menakuti Tuan Serif kita. Wajah Chen Ce penuh keseriusan. Melihat dia sedikit marah, penduduk desa tidak punya pilihan selain menuruti permintaannya. Ya Tuan. Semua anggota pengawal meletakkan senjata mereka dan mundur, dan Chen Ce menghela nafas lega. Dia berpikir untuk menakut-nakuti Zhou Biao, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti siapapun. Apakah kamu bercanda? Setelah membunuh Li Hu, mereka akhirnya tidak ditindas. Sekarang sulit menemukan tulang mereka di pegunungan dan hutan. Tapi bagaimana jika Zhou Biao dan yang lainnya dibunuh bersama? Meskipun Serif bukan pejabat Istana Kekaisaran, dia masih berada di unit yang sama di Istana Kekaisaran. Kematian seorang Serif tidak sama dengan kematian sekelompok preman. Kecuali Chen Ce benar-benar ingin memberontak, maka Zhou Biao benar-benar dibunuh kali ini. Tapi tidak apa-apa untuk menakut-nakuti seseorang. Setelah mengusir penduduk desa yang kejam, Chen Ce mempersilakan Zhou Biao untuk duduk. Tuan Serif, jangan ambil hati orang-orang idiot ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melakukan pekerjaan bodoh atau pergi berburu di pegunungan. Tapi mereka sering membual kepada saya dan mengatakan bahwa mereka telah membunuh orang. Haha, saya tidak percaya omong kosong mereka. Tuan Serif, apakah Anda percaya? Sebuah ancaman, sebuah ancaman. Zhou Biao menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum. Tuan, jangan konyol, kali ini saya lalai. Saya menetapkan pajak tahunan dari pajak tingkat rendah di desa Anda ke tingkat tinggi. Ini adalah kelalaian saya. Saya panggil seseorang untuk segera mengubahnya. Mengapa kalian tidak segera mengganti filenya? Omong-omong Tuan,
Denda dan yang lainnya hanya lelucon, kami juga akan kembalikan ke orang-orang, silahkan ambil kembali. Zhou Biao sedang berdoa ketika mengatakan ini. Dia hanya berdoa agar pria ini untuk berhenti berbicara tentang hukum. Chen Ce memang tidak menyebutkan meminta mereka memberikan kompensasi atas kesalahan pemungutan pajak tahun-tahun sebelumnya. Karena Chen Ce tahu bahwa meskipun mereka membunuh orang ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu sebagai kompensasinya. Jika Anda bersikeras mengambil uang itu, sama saja Anda menentang semua pejabat setempat. Masih bisakah Anda peduli dengan apa yang akan dilakukan hakim daerah? Kecuali ada pemberontakan yang nyata, tidak mungkin tidak meminta kepada mereka dan juga mengambil tindak logikanya kita harus minta mereka membayarnya kembali. Namun nyatanya, tidak ada ruang untuk bermanuver sama sekali. Dan bahkan jika mereka harus membayar harganya, hal itu tidak akan terjadi sekarang. Chen Ce berdiri di sana seperti jarum di laut, menyaksikan para pegawai pemerintah mengumpulkan pajak tahunan. Akhirnya mereka hanya menerima 1/5 dari apa yang mereka terima pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi mereka segera pergi di bawah kepemimpinan Zhou Biao seolah-olah mereka merasa lega. Bab 52. Zhou Biao memimpin orang-orang itu pergi, berjalan tergesa-gesa dan dengan langkah cepat, seolah-olah dia takut seseorang akan membiarkan seekor anjing menggigit mereka. Penduduk desa berkumpul lagi, dan kepala desa tua tersenyum lebar. Berapa tahun telah berlalu, dan desa kita masih bisa menikmati hari yang menyenangkan. Jarang sekali. Sheriff ditakuti oleh kita, hahaha. Kepala desa tua itu tertawa terbahak-bahak, dan penduduk desa lainnya juga tertawa dan setuju. Terima kasih Tuan. Kalau bukan karena Tuan, bagaimana kami tahu bahwa kami telah dihisap begitu banyak darah oleh petugas anjing ini selama bertahun-tahun. Para bajingan ini, jika mereka tidak menghisap darah kita, apakah kita akan hidup dalam kekacauan seperti selama ini? Aku seharusnya tidak membiarkan mereka pergi sekarang, pukul mereka sampai mati. Tidak, jika kita membunuh para pejabat, desa kita akan hancur total. Selain itu, darahnya tidak dihisap oleh Zhou Biao. Penduduk desa banyak berbicara, tetapi mereka sama sekali tidak memperlakukan keluarga Liu sebagai orang luar. Faktanya, semua orang benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi, jadi tidak peduli apakah ada anggota keluarga Liu yang hadir atau tidak, mereka semua memuntahkan kekesalannya. Pengurus rumah tangga dan pegawai keluarga Liu yang memungut uang sewa semuanya melihat hidung dan hati mereka, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Orang-orang ini adalah tim yang khusus dikirim oleh keluarga Liu untuk mengumpulkan uang sewa. Tapi meski mereka sudah bepergian ke seluruh negeri, mereka belum pernah melihat desa dengan adat istiadat rakyat yang begitu kuat, di mana mereka bisa mengancam pejabat secara frontal. Faktanya, di mata para pemungut sewa seperti mereka, penduduk desa dan pria yang tampak tenang ini masih terlalu polos. Apakah masih omong kosong bahwa rakyat tidak akan melawan pejabat? Sekarang setelah Anda membuat sheriff ini mundur, tampaknya desa Anda telah mengambil keuntungan dan memenangkan pertempuran. Namun jika dipikir-pikir, apakah Zhou Biao, yang telah menderita kerugian sebesar itu, akan membiarkannya begitu saja? Mustahil. Maka yang akan menyambut desamu adalah balas dendam yang lebih gila lagi. Bagaimana para pejabat menangani Anda? Hehe, satu-satunya hal yang berbeda dari tim pemungut sewa adalah Liu Zi menang. Saat ini, Liu Ziying sepertinya telah menemukan dunia baru. Dia melihat ini dan mendengarkan itu. Tindakan membual dan mengkritik penduduk desa tampak sangat menarik baginya. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada Chen Ce. Dia menemukan bahwa saudara ipar ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Kakak ipar yang dia bayangkan adalah bajingan dan orang jahat yang memukuli saudaranya setiap hari dan tidak pernah melakukan hal yang manusiawi. Tapi Chen Ce yang saya lihat sekarang adalah pria yang tenang, canggih, menarik, berbakat, jenaka, berani, dan dihormati. Pria seperti itu langsung menjadi sosok misterius di mata Liu Ziying. Hal ini membuatnya sangat penasaran, bagaimana Chen Ce berubah dari seorang penjudi yang kecanduan menjadi pemimpin desa yang disegani. Yang ingin diketahui lebih banyak oleh Liu Ziying adalah dia ingat saudara perempuannya mengatakan bahwa Chen Ce hanyalah seorang pemburu, buta huruf dan tidak bisa membaca satu kata pun. Tapi sekarang dia tidak hanya bisa membaca, tapi dia bahkan tahu hukum dinasti Zhou besar. Ini sungguh hal yang sangat aneh. Anda tahu, bahkan di Kabupaten Rongdong, hanya sedikit orang yang memahami hukum. Bahkan di Istana Daming,
Ibu kota kekaisaran dinasti Zhou besar, hanya segelintir orang yang mengetahui hukum. Tetapi kelompok orang itu pun mungkin tidak seperti Chen Che, yang baru saja mengutip klausul hukum dan menahan seorang kepala polisi setempat hanya dengan beberapa patah kata, dan akhirnya melarikan diri. Jadi, orang macam apa Chen Che ini? Pengumpul uang sewa telah menyelesaikan pekerjaannya, lagi pula mereka yang tadinya masih khawatir dengan uang sewa kini tersenyum bahagia. Karena Chen Che menghemat 4/5 uang mereka hanya dengan beberapa patah kata. Awalnya, keluarga tersebut perlu menyumbangkan 1 tael perak, tetapi sekarang mereka memiliki sisa 8 yuan, yang lebih dari cukup untuk membayar sewa. Setiap orang bersenang-senang bersenandung, dan tidak ada yang meringis. Namun pengurus rumah tangga tidak pergi dengan tergesa-gesa, melainkan menatap tuan muda tertua mereka. Liu Ziying mengangkat sudut mulutnya dan berjalan menuju anak yang baru saja membacakan hukum dinasti Zhou besar, yaitu Xiaoyong. Anak kecil, kamu luar biasa tadi. Kamu benar-benar tahu cara menghafal hukum Dasu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiaoyong juga memiliki mentalitas seorang pemuda, jadi dia secara alami terlihat bangga ketika ditanyai oleh orang asing yang berbicara dengan baik. Saya tahu banyak hal, apakah Anda tahu aritmatika? Liu Ziying tersenyum, apakah kamu masih tahu cara berhitung? Setelah mengatakan itu, Liu Ziying mengambil pena merahnya dan menulis soal matematika acak di kertas, mengalihkan 128 dengan 239. Anak kecil, jika kamu dapat menghitung angka ini dalam 10 tarikan napas, saya akan menganggap kamu memenuhi syarat. Liu Ziying merasa perkalian 3 digit sudah menjadi pertanyaan yang sangat sulit. Bahkan dia membutuhkan lebih dari 10 napas waktu untuk menghitungnya. Xiaoyong meliriknya, 30.592, apa Anda masih membutuhkan 10 napas untuk pertanyaan ini? Liu Ziying merasa kaget ketika dia melihatnya, dia tampak seperti sedang dilihat sebagai orang idiot. Liu Ziying sangat terkejut. Dia mengetahui bahwa bocah ini adalah seorang yang sangat ajaib. Jadi dia segera mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk mengujinya, dan ternyata kemampuan aritmatika verbal Xiaoyong benar-benar luar biasa. Dia dapat menangani angka 4 digit dan 5 digit dengan mudah. Chen Che hampir tertawa sampai mati melihat ini, apakah Liu Ziying menguji aritmatika Xiaoyong? Inilah keahlian terbaik Xiaoyong, beraninya dia mengujinya dengan ini. Murid Chen Che mana yang tidak sanggup menghadapi soal seperti itu? Xiaoyong menganggap orang asing ini menarik pada awalnya, tetapi dia segera terdiam oleh soal yang diberikan Liu Zi. Dia merasa bahwa hal-hal yang diuji oleh orang asing ini terlalu rendah. Jadi Xiaoyong menuliskan beberapa pertanyaan di kertas nasi dan menyerahkannya kepada Liu Ziying. Pertanyaan pertama adalah, mengisi kolam dengan air. Dibutuhkan waktu 6 jam untuk mengisinya, dan membutuhkan waktu 8 jam untuk menyalakan lampu. Berapa jam yang dibutuhkan untuk mengisi kolam dengan air dan menyalakan lampu sekaligus? Pertanyaan kedua, Anda membeli sepotong batu giok seharga 5 tael perak, lalu menjualnya seharga 17 tael perak. Akibatnya, 10 tael perak yang diberikan kepada Anda itu palsu, berapa keuntungan Anda? Pertanyaan ketiga adalah, siapakah saya, dari mana saya berasal, dan kemana saya akan pergi? Setelah menyerahkan kertas itu kepada Liu Ziying, Liu Yong berlari menemui ayahnya dengan panik. Liu Xiaozuang sangat bangga sekarang, dia memamerkan wajahnya hari ini. Sebagai orang tua dari siswa terbaik di sekolah, Xiaozuang dengan bangga memeluk putranya beberapa kali, dan kemudian pulang untuk makan besar di tengah sorak-sorai penduduk desa. Istri Liu Xiaozuang telah menyembelih seekor ayam jantan besar dan merebusnya di rumah, mengatakan bahwa dia ingin memberikan suplemen yang baik kepada putranya yang berharga. Penduduk desa lainnya juga bubar, dan Chen Che juga berjalan pulang. Ada 3 wanita cantik yang menunggu untuk dipeluk. Tim pengumpul uang sewa dari keluarga Liu tua tetap di tempatnya karena tuan muda kedua mereka masih melihat selembar kertas dan terus menyentuhnya. Ini seperti ekspresi indah seorang bajingan ketika melihat persamaan linier 2 variabel. Murid pemalas. Dia, Liu Ziying, tidak pernah ada. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah anak-anak. Ada 3 pertanyaan, dan pertanyaan kedua adalah yang paling mudah. Liu Ziying dengan percaya diri menulis 2 tael. Lalu saya bingung antara pertanyaan pertama dan ketiga. Dia hanya menggaruk kepalanya dan tidak dapat menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan ketiga adalah apakah itu benar?
Dia berpikir keras tentang arti pertanyaan ini. Siapa aku? Dari mana asalku? Kemana aku akan pergi? Jawaban paling sederhana untuk pertanyaan ini tentu saja, saya Liu Ziying, saya berasal dari kota kabupaten, dan saya ingin menemukan saudara perempuan saya. Tapi dia secara tidak sadar merasa bahwa masalah ini pasti tidak sesederhana itu, dan kemudian dia memasuki lingkaran filosofi misterius. Setelah Chen Ce selesai makan siang bersama ketiga istrinya, ketika dia keluar dan melihat Liu Ziying belum pergi, dia tertawa terbahak-bahak. Tuan, apa yang Anda tertawakan? Dengan dorongan dari saudara perempuannya, Liu Xiaoxiao akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan berbicara dengan Chen Ce secara proaktif. Chen Ce berkata, ada orang bodoh di tim pengumpul sewa keluarga Liu. Dia sebenarnya ingin menguji kepintaran Xiaoyong, tetapi Xiaoyong secara acak menanyakan 3 pertanyaan dan dia gagal menjawab. Sepertinya otaknya akan habis terkuras, hahaha. Chen Ce tertawa terbahak-bahak. Liu Xiaoxiao tidak mengerti dan tidak menganggap ada sesuatu yang lucu. Tetapi untuk menyenangkan Chen Ce, dia pun ikut tersenyum, dan kemudian melihat ke arah si bodoh yang dikatakan Chen Ce. Tapi semakin dia memandangnya, semakin dia merasa familiar dengan si idiot yang duduk di luar taman bermain sekolah itu. Kenapa dia semakin mirip saudara laki-lakinya yang kedua? Bab 53. Meskipun Liu Xiaoxiao tidak bertemu saudara laki-lakinya yang kedua selama 2 tahun, mereka tumbuh bersama, dan dia masih bisa mengenalinya dengan jelas meskipun jarak mereka 180 meter. Jadi dia perlahan membuka matanya lebar-lebar, dan kemudian matanya menjadi merah. Mengapa saudara kedua ada di sini? Apakah dia di sini untuk mencariku? Apakah benar itu dia? Hubungan antara kakak dan adik selalu sangat baik. Sudah 2 tahun sejak mereka berpisah, namun ketika mereka bertemu lagi, mereka berada jauh dari rumah, dan dia hampir menangis. Untungnya, dia menahannya. Dia masih belum mengetahui tujuan kedatangan kakak keduanya ke sini. Lebih penting lagi, suami sepertinya tidak mengetahui identitas aslinya dan bahkan menertawakannya. Jika dia tahu iparnya yang ditertawakannya, apakah dia akan marah? Liu Xiaoxiao memandang dengan sangat hati-hati ke arah Chen Ce, yang tersenyum keras. Chen Ce tidak menyadari ada yang aneh pada dirinya, dan menatap Liu Ziying yang sedang membuat perhitungan dengan geli. Setelah makan siang, para siswa kembali ke sekolah satu persatu. Meski tahun baru Imlek sudah dekat, Chen Ce tidak memberi mereka kesempatan untuk berlibur. Kita semua berasal dari desa yang sama, jadi liburan seperti apa yang kita dapatkan? Belajar, selama kamu bisa, tidak ada yang bisa mati dengan belajar, maka belajarlah sampai mati. Penduduk desa tidak berniat berlibur. Di pagi hari, Chen Ce menggunakan kekuatan pengetahuan untuk membantu mereka mengurangi pajak tahunan sebesar 80%. Untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih baik kepada anak-anak, penduduk desa terus melaksanakan keinginan Chen Ce untuk membangun pedesaan yang indah. Jalan batu menuju ke setiap rumah, dan para tukang batu belum beristirahat. Mereka terus memukul, menggemakan suara disahuti dengan suara membaca di sekolah. Liu Ziying duduk di taman bermain dan berpikir lama. Dia hampir menggaruk kepalanya dan tidak dapat memahami hasil dari 2 pertanyaan yang tersisa. Sebaliknya, dia tertarik dengan suara keras membaca di sekolah. Sebagai pembaca yang berkualifikasi, Liu Ziying akrab dengan berbagai karya klasik, puisi dan sastra, namun pelajaran pertama yang dibacakan oleh anak-anak di sini membuat orang lain yang mendengar mati rasa. Guan Guan Jiu Jiu, di Pulau Sungai, seorang wanita anggun, seorang pria yang gemar berburu, dan tanaman air tersebar, mengalir ke kiri dan ke kanan, seorang wanita anggun, aku merindukannya, tapi aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidur dan aku ingin menurut. Menarik, tapi ini adalah puisi yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Saat pertama kali mendengarnya, saya hanya berpikir kedengarannya bagus dan menyenangkan perasaan antara pria dan wanita. Liu Ziying dan semua orang bingung setelah mendengar ini. Oke, puisi ini, bagus sekali. Siapa yang menulisnya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Namun, yang tidak disangka Liu Ziying adalah puisi yang dibacakan anak-anak selanjutnya adalah puisi yang juga belum pernah dia dengar sebelumnya. Matahari terbenam di atas pegunungan, dan sungai kuning mengalir ke laut. Saya ingin melihat ribuan mil jauhnya, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tanaman merambat yang layu, pohon-pohon tua dan burung gagak yang redup,
jembatan kecil dan air yang mengalir, rumah-rumah penduduk, angin barat dan kuda-kuda kurus di jalan-jalan kuno. Matahari terbenam di barat, dan orang-orang yang patah hati berada di ujung dunia. Ada 50 senar brokat tanpa alasan, setiap senar dan satu kolom mengingatkan saya pada tahun-tahun indah saya. Mimpi Fajar Zhuangzheng terpesona oleh kupu-kupu, dan dia berharap hati kaisar akan dipenuhi dengan burung kukuk. Bulan di laut mengeluarkan air mata, dan matahari di lantian hangat dan batu giok mengeluarkan asap. Bisakah perasaan ini diingat jika dipikir-pikir? Hanya saja saya sedang bingung saat itu. Mulut Liu Ziying perlahan terbuka cukup lebar untuk menelan roti kukus yang besar. Otaknya serasa dipalu keras beberapa kali, begitu keras hingga dia kehilangan kemampuan berpikir untuk beberapa saat. Ketika puisi-puisi ini dibacakan oleh para siswa biasa, mereka menghantam Liu Ziying seperti bom nuklir. Masing-masing puisi ini cukup mengejutkan dunia sastra dinasti Zhou besar. Tapi sekarang, itu hanyalah buku pencerahan untuk anak-anak yang belum dewasa ini, membuat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengaum di depan mereka. Tuan, Tuan, pengurus rumah tangga tampak sedikit ketakutan saat melihat raut wajah Liu Ziying, dan dengan cepat menyentuhnya. Buang-buang sumber daya alam, buang-buang sumber daya alam. Liu Ziying, yang dibangunkan oleh pengurus rumah tangga, sadar, mengutuk beberapa kata, dan kemudian bergegas masuk ke ruang kelas. Pembacaan puisi anak-anak tiba-tiba berhenti, dan mereka semua menoleh dengan heran. Siapa yang menyuruhmu membacanya seperti ini? Kamu harus membaca puisi-puisi yang begitu indah dengan penuh emosi, dengan cermat mencicipi konsepsi artistik yang indah dalam puisi-puisi tersebut, dan merasakan imajinasi penyair yang tak ada habisnya dan pesan apa yang ingin dia sampaikan kepada Anda. Liu Ziying memarahinya dengan sedikit kebencian, sementara semua anak memandangnya seolah-olah mereka bodoh. Chen Ce berada di podium guru di depan kelas, tidak bisa berkata-kata pada si idiot yang menerobos masuk. Siap? Anda tahu tidak mengerti apa-apa. Yang diinginkan anak-anak adalah bisa membaca dan menghafal puisi-puisi tersebut. Berapa banyak dari mereka yang mampu mengapresiasi konsepsi artistik dan keindahan puisi semacam ini? Pemahaman seperti ini membutuhkan pengalaman dan pertumbuhan. Ketika mereka menjadi dewasa, suatu saat nanti mereka akan tiba-tiba menyadarinya, dan mempelajarinya. Mengapa kamu tahu begitu banyak sekarang? Tidak ada ujian masuk pasca sarjana. Liu Ziying tidak mempedulikan hal ini, dia menamparkan meja dengan penyesalan di wajahnya, siapa yang menulis puisi ini? Semua siswa serempak menjawab, Tuan yang mengajari saya. Liu Ziying mengikuti jari mereka dengan terkejut dan melihat ke arah Chen Ce yang duduk di podium. Pantas saja penduduk desa sebelumnya juga memanggilmu Tuan. Apakah kamu yang menulis puisi-puisi ini? Wajah Liu Ziying penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia jelas-jelas tidak berguna, penjudi yang buruk, bajingan yang hanya menindas saudara perempuannya sepanjang hari, bagaimana dia masih bisa memahami puisi? Ini tidak masuk akal, dan Liu Ziying tidak percaya jika Chen Ce menulis puisi ini. Chen Ce melambaikan tangannya dengan rendah hati, izinkan saya meminjam beberapa helai tinta dari dunia manusia untuk menulis tentang luka yang tiada habisnya dari nenek moyang kita. Hanya saja para pendahulu menanam pohon dan keturunannya dapat menikmati keteduhan. Jangan berani-berani menjadi serakah akan pelit. Liu Ziying mengangguk, beritahu aku, bagaimana kamu bisa menulis puisi setingkat ini? Begitu hal ini dikatakan, para siswa berhenti. Hei, siapa yang kamu anggap remeh? Benar, Tuan kami tahu banyak tentang astronomi dan geografi. Dia mengetahuinya 500 tahun yang lalu dan 500 tahun kemudian. Bagaimana orang asing seperti Anda bisa memahami hal ini? Kamu tahu apa-apa tentang puisi? Apakah kamu mengerti apa yang diajarkan Tuan kami padamu? Wajah Liu Ziying memerah karena marah. Ini adalah pertama kalinya sekelompok anak menunjukkan bahwa dia, seorang master pendidikan publik, tidak memahami puisi. Namun ia tidak ingin menggunakan kekuasaannya untuk membuat orang lain kewalahan, terlebih lagi akan lebih memalukan jika ia harus menunjukkan identitasnya sebagai calon peserta ujian kekaisaran kepada anak-anak tersebut. Jadi dia menunjuk anak yang baru saja mengatakan dia tidak mengerti puisi dan berkata, kamu bilang aku tidak mengerti puisi. Haha, kalau begitu kamu bisa mengujiku. Anak ini adalah putra bungsu Tong Dalei, tahun ini dia baru berusia 7 tahun dan bernama Tong Fei. Anak laki-laki itu melihat ke arah Chen Ce terlebih dahulu,
dan ketika Chen Ce mengangguk sambil tersenyum, dia keluar dari tempat duduknya, lalu berpura-pura menjadi dewasa dan berkata, kalau begitu biarkan aku mengujimu. Ayo, ikuti tes sesuka hati. Apa aku, seorang master ujian umum, masih takut padamu, bocah nakal. Mengenai aritmatika sebelumnya, Liu Ziying merasa bidangnya bukan aritmatika, dan wajar jika dia tidak mengetahui soal-soal tersebut. Tapi apa yang tidak dia pahami tentang puisi? Dia telah bermain-main dengan puisi selama lebih dari 20 tahun, dan dia masih memilikinya di ujung jarinya. Apalagi lawannya masih anak kecil, jadi kenapa harus takut? Dengarkan, Tong Fei tampak seperti orang dewasa muda, berjalan dengan tangan di punggungnya, dan kemudian membacakan puisi, tanaman merambat dan pohon-pohon tua, burung gagak redup, jembatan kecil dan air mengalir, rumah-rumah penduduk, angin barat dan kuda-kuda kurus di atasnya jalan kuno. Matahari terbenam di barat, dan orang-orang yang patah hati berada di ujung dunia. Maaf, apa gagasan sentral yang ingin diungkapkan penyair dalam puisi ini? Dalam kondisi pikiran apa penyair menulis puisi ini? Apa dampak puisi ini bagi generasi mendatang? Wajah percaya diri Liu Ziying yang awalnya berbinar tiba-tiba dipenuhi dengan keheranan. Ide utama, keadaan pikiran penyair, dampaknya terhadap generasi mendatang. Masalah macam apa ini? Bukankah sebaiknya kita mempelajari susunan kata dan konstruksi kalimat puisi itu sendiri? Apa ide utamanya? Apa itu? Melihat Liu Ziying khawatir, Tong Fei berkata dengan bangga, ada 50 senar brokat tanpa alasan, setiap senar dan satu pilar mengingatkan saya pada tahun-tahun indah saya. Apa yang dimaksud dengan bait ini? Liu Ziying dengan berani berkata, ini seharusnya mengacu pada masa muda penyair, meratapi waktu berlalu seperti roda yang berputar, waktu berlalu seperti anak panah. Salah? Maksud puisi ini adalah meratapi waktu yang terlihat di permukaan, padahal sebenarnya meratapi sahabat lama yaitu istri penyair. Diungkapkan bahwa ketika penyair sedang memainkan harpa, setiap senar dan setiap kolom merindukan istrinya. Kita harus memuji kisah cinta yang mulia ini. Dengan keras, semua orang di kelas mulai bertepuk tangan. Liu Ziying bodoh. Itukah maksudmu? Di podium, Chen Ce juga menutupi dahinya. Ini, murni omong kosongnya sendiri, dan dia menambahkan beberapa pemikiran dan lelucon dari generasi selanjutnya ke dalamnya. Bab 54. Sebelum perjalanan waktu, kesan terdalam Chen Ce terhadap puisi berjudul, Jin Se, sebenarnya bukanlah puisi itu sendiri. Namun ketika saya sedang menonton video pendek, saya menemukan video tentang masalah penamaan ini. Dalam video tersebut, diceritakan ada kakak beradik bertanya kepada semua orang apakah mereka pernah mengetahui nama yang lebih berkesan. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika dia memperkenalkan dirinya di sekolah, dia mengatakan namanya adalah Yixian dan nama kakaknya adalah Yisu. Jadi teman-teman sekelasnya menertawakan mereka, mengatakan bahwa nama mereka kasar dan mereka berasal dari pedesaan. Kakak beradik itu kembali dan bertanya kepada ayah mereka mengapa dia memberi mereka nama yang tidak pantas seperti itu. Dengan berlinang air mata, ayahnya memberitahu mereka, karena nama ibumu adalah Huanian. Adikku tidak mengerti, apa hubungannya dengan ibuku. Aku pun bertanya pada ayahku, bukankah ibuku sudah lama pergi ke suatu tempat yang jauh? Sang ayah berkata tanpa daya, kamu akan tahu ketika kamu besar nanti. Kemudian, ketika Jin Se diajarkan di sekolah, guru meminta siswanya untuk membacanya dengan lantang. Ada 50 senar brokat tanpa alasan, setiap senar dan satu kolom mengingatkan saya pada tahun-tahun indah saya. Setelah membaca hal tersebut, kakak beradik tersebut pun menangis terseduh-seduh, mereka akhirnya paham bahwa kakak beradik tersebut adalah kelanjutan hidup dari ibu mereka, dan mereka pun paham bahwa ayah mereka sangat merindukan ibu mereka hingga tidak bisa lepas darinya. Tapi mengesampingkan cerita kecil ini, sebenarnya Jin Se awalnya seperti yang dijelaskan Liu Ziying. Ini agak memalukan. Ketika Chen Ce mengajar para siswa, penjelasan itu murni lelucon sampingan, jadi ketika si kecil Tong Fei mengatakan ini dengan percaya diri, Liu Ziying mau pingsan. Dia tidak mengerti mengapa dia berbicara tentang merindukan istrinya. Apakah ada yang salah dengan ini? Tetapi karena Tong Fei berbicara terlalu percaya diri dan para siswa di sekitarnya tampak setuju, Liu Ziying tidak punya pilihan selain meragukan dirinya sendiri. Ahem tuan, kalau Anda mau mengamati boleh, tapi jangan ganggu proses belajar mengajar kami. Oke, anak-anak, ayo lanjutkan. Iya tuan.
Jawab para siswa serempak. Pada awal kehidupan seorang pria, dia mempersiapkan dan memulai. Monitor Xiaoyong memulai. Pada mulanya manusia, sifatnya baik. Sifatnya serupa, tetapi kebiasaannya berjauhan. Ketika anjing tidak menggonggong, sifat mereka berubah. Yang paling penting untuk diajarkan adalah menjadi terspesialisasi. Semua siswa membaca dengan sangat serius, tetapi Liu Xing mendengarkan dengan lebih cermat. Kadang-kadang dia tidak tahu kata-kata apa yang mereka baca, jadi, nanti dia akan menyelinap ke teman sekelasnya yang membawa kamus kata untuk mencari artinya. Dengan tampilan ini, dia menemukan pintu baru. Banyak kata yang salah ditulis di sekolah ini. Pada awalnya, Liu Xing ingin memperbaikinya, tetapi setelah memikirkan beberapa kali lagi, dia menemukan bahwa meskipun itu menurutnya kesalahan tapi agak berbeda dari kata-kata yang dia pelajari. Karena sebenarnya mereka lebih sederhana dan mudah untuk ditulis, yang memberi Liu Xing ide. Jika semua kata menjadi begitu sederhana, bukankah itu akan memberikan manfaat besar bagi siswa sekolah dasar dan metode yang sangat bagus? Liu Xing sudah sangat lelah belajar. Dia mengucapkan kata-kata itu lebih dari sekali dan itu terlalu sulit. Misalnya, ada perbedaan besar antara cara mereka menulis satu kata dan cara siswa saat ini menulis satu kata. Ada juga dua kata yang banyak untuk ditulis. Liu Xing saat itu memahami bahwa ini bukanlah kesalahan, melainkan ilmu baru yang sangat mendalam dan sangat berguna. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi promosi literasi dan tanda hubung. Liu Xing tetap di kelas, mendengarkan siswa membaca, dan pikirannya berputar. Ketika dia melihat Chen Ce, dia menjadi lebih luar biasa. Dia juga bertanya kepada siswa saat istirahat dan mengetahui bahwa semua pengetahuan ini diajarkan oleh Tuan Chen Ce sendiri. Dia mengajar aritmatika, literasi, dan analisis karakter sendirian. Liu Xing sangat terkejut hingga semua orang menjadi mati rasa. Seorang pria yang seharusnya menjadi penjudi yang buruk kini menjadi pria yang begitu pintar. Baru setelah matahari akan terbenam, Liu Xing dengan enggan pergi atas desakan pengurus rumah tangga Liu. Awalnya dia ingin bertemu saudara perempuannya, tetapi setelah memahami kekuatan Chen Ce, dia menekan gagasan ini. Karena dia tiba-tiba merasa jika kakak ipar ini begitu berkuasa, tidak ada alasan dia akan menjadi tipe orang yang memukul dan memarahi adiknya, dan dia tidak bisa dengan gegabah menuduh saudara iparnya ini seorang penjudi yang bejat. Dia memutuskan untuk menyelidikinya lagi nanti. Chen Ce tidak terlalu memikirkan hal ini, dia hanya mengira dia adalah orang yang suka belajar, jadi dia tidak peduli dia ada di sini mendengarkan ceramah dan menyalin puisi siswa. Ketika Liu Xing pergi, Chen Ce melambaikan tangan padanya dan menyuruhnya kembali ketika dia punya waktu luang. Liu Xing mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ce sebagai guru, lalu meninggalkan Chen Jiachun bersama tim pemungut sewa. Tahun baru semakin dekat. Chen Ce memutuskan untuk berlibur pada tanggal 28 tahun baru agar semua orang dapat menikmati hidup. Hiburan kehidupan saat ini sangat sedikit, dan tidak banyak yang bisa dilakukan di akhir tahun. Setiap orang hanya perlu menyiapkan makanan untuk tahun baru. Makan enak dan kenyang adalah kebahagiaan terbesar di tahun baru. Pada tanggal 29 tahun baru, setiap rumah tangga mulai mengirimkan barang ke keluarga Chen Ce. Ada yang membawa arak, ada yang membawa nasi, ada pula yang membawa daging, antara lain ayam, bebek, ikan, dan angsa. Rasa terima kasih penduduk desa tercermin dalam setiap pemberian tersebut, dan mereka semua menunjukkan niat sebenarnya. Dibandingkan dengan hadiah itu sendiri, Chen Ce lebih senang dengan niat mereka. Mereka mengatakan bahwa dari kemiskinan akan muncul orang-orang yang sulit diatur. Hal ini memang benar, tetapi hal ini juga tergantung pada bagaimana cara mendidik mereka. Misalnya, ibu dan anak perempuan Cunyan sebelumnya sangat menjijikkan sehingga Chen Ce menggunakan beberapa taktik melawan mereka tanpa sopan santun. Tapi sekarang setiap penduduk desa ini sangat menghormati Chen Ce. Pertukaran hati dengan hati seperti ini, perasaan bisa menukar keikhlasan, cukup baik. Pagi-pagi sekali di hari pertama tahun baru Imlek, anak-anak datang ke rumah Chen Ce tanpa henti untuk bersujud kepada Chen Ce dan memberi ucapan selamat tahun baru. Beberapa dari mereka mengucapkan selamat masing-masing, dan beberapa menunjukkan pertunjukan kecil improvisasi mereka kepada Chen Ce, masing-masing menunjukkan bakat mereka dan membuat Chen Ce dan ketiga istrinya itu tertawa tanpa henti. Tentu saja, hadiah juga sangat diperlukan.
Tidak peduli siswa mana yang datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru, akan ada amplop merah kecil berisi 10 sen. Mereka yang mempersiapkan acara dengan cermat menerima amplop merah besar senilai 66 sen. Selain itu juga ada permen, sate daging, buah-buahan kering dan sejenisnya. Anak-anak dan penduduk desa sangat murah hati, jadi tentu saja Chen Ce tidak bisa terlalu pelit. Namun, yang paling membuat Chen Ce bahagia di tahun baru ini bukanlah betapa bijaksananya anak-anak ini, tapi kehadiran Liu Xiaoxiao. Pada malam tahun baru, dia mendandani dirinya dengan indah dan harum. Dengan bantuan Luo Sanshan dan Qiu Yaur, dia mendekorasi rumah baru, dan kemudian mendedikasikan dirinya untuk membagikan petasan untuk setiap rumah tangga di desa. Setelah beberapa hari bergaul, Liu Xiaoxiao benar-benar merasa lega. Dia akhirnya sepenuhnya percaya bahwa Chen Ce bukan lagi bajingan seperti sebelumnya, tetapi seorang pria yang penuh perhatian dan dia menangis bahagia ketika dia menyerahkan diri seutuhnya pada Chen Ce. Chen Ce dan Xiao Xiao menghabiskan malam pertama yang panjang. Liu Xiaoxiao tidak mengecewakannya. Dia memang tidak lebih buruk dari Luo Sanshan, dan ada hal-hal yang lebih baik pada dirinya, seperti kulitnya, yang benar-benar seperti satin, cahayanya terlihat jelas, dan sentuhannya lembut dan halus. Bagaimana mengatakannya, Chen Ce hampir tidak bisa bangun di pagi hari pertama tahun baru. Saat dia duduk di sana menerima ucapan selamat tahun baru dari anak-anak, pinggangnya hampir terasa seperti bukan miliknya lagi. Dari waktu ke waktu, saat menggoda Liu Xiaoxiao yang berdiri di belakangnya, Liu Xiaoxiao selalu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia benar-benar pemalu. Kulit aslinya yang putih dengan cepat berubah menjadi merah dalam keadaan seperti itu. Meskipun Chen Ce sangat lelah 2 hari ini, itu sepadan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dengan kecantikan tingkat ini di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, itu sepenuhnya miliknya, dan dia akan menjaganya sepenuh hati. Liu Xiaoxiao tidak pandai dalam pekerjaan rumah, dan tentu saja tidak ada yang bisa dia lakukan di rumah. Oleh karena itu, Luo Sanshan dan Qiu Yaur memberinya tugas untuk menjaga Chen Ce. Dia mengikuti Chen Ce kemanapun dia pergi, menyajikan teh dan air untuknya setiap hari dengan sangat rajin. Dan karena dia cantik, dia akan bermartabat saat dibawa keluar. Chen Ce dengan senang hati mengajaknya berkeliling desa setiap hari. Saat Chen Ce menikmati kehidupan bulan madunya yang indah bersama Liu Xiaoxiao, Liu Ziying telah kembali ke Kabupaten Rongdong. Dia tidak memberitahu orang lain apa yang terjadi di desa Chenjia. Dia bahkan tidak memberitahu ayah dan saudaranya sendiri secara detail tentang perubahan Chen Ce. Namun pada hari ketiga tahun baru Imlek, Liu Ziying diundang untuk menghadiri Festival Kebudayaan Tahun Baru Kabupaten Rongdong sebagai pelajar Master Juren yang baru dipromosikan. Namun Liu Ziying sangat tidak senang karena yang mengundangnya adalah penguasa tua Juren dari Kabupaten Rongdong dan musuh bebuyutan keluarga Liu, Pang Zun dan Pang Juren dari keluarga Pang. Bersambung.